Apa sebenarnya yang dimaksud proyek strategis nasional rentan titipan kanan kiri menurut Anies Baswedan? Apakah selama ini ada kepentingan lain selain kepentingan rakyat dalam proyek-proyek yang berstatus proyek strategis nasional? Telah bersama kami juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra, dan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Johannes Joko. Selamat malam Pak Surya, selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam Mas Surya. Malam Mas Joko. Baik, saya akan ke Pak Surya terlebih dahulu. Pak Surya, pernyataan Anies sedang disorot. Anies sebelumnya menyebut PSN berpotensi menjadi titipan pihak-pihak tertentu jika tidak dilakukan secara transparan. Apa sebetulnya dasar dari kritikan ini? Yang dimaksud Pak Anies itu kan PSN sebagai fast track ya istilahnya, atau jalur cepat, di mana ada beberapa keistimewaan dari segi regulasi maupun perencanaan yang memudahkan pemerintah melaksanakan kegiatan pembangunan. Jadi prinsip pertama bagi Pak Anies itu bagus selama syarat-syaratnya terpenuhi gitu. Syarat pertama adalah apakah dia dilaksanakan perencanaannya melalui pertimbangan akademik atau intelektual, saintifiknya seperti apa. Yang kedua, apakah dia dilakukan memang ada konsultasi publik sejak mulai dari perencanaan sampai kemudian penetapan lokasi, eksekusi pembangunan dan seterusnya, kemudian juga evaluasi dari hasil itu. Karena kalau dari aturan kan memang PSN itu adalah proyek yang dianggap memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kutipannya seperti itu. Nah, jadi pertanyaan ini penting dijawab supaya memang PSN itu betul-betul sesuai dengan tujuan dari awalnya. Keistimewaan-keistimewaan yang diberikan itu tidak boleh satu menghalangi hak masyarakat untuk mempersoalkan itu, memediasikan, menegosiasikan pilihan-pilihan kebijakan dari pemerintah itu. Kedua, dia dilakukan secara transparan, jadi memang ada pelibatan masyarakat mulai dari perencanaan sekali lagi sampai ke eksekusinya, juga evaluasi dari pelaksanaannya itu. Kalau sudah ada jalan tol, bagaimana masyarakat sekitar itu mendapat manfaat? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh Pak Anies ya gitu. Baik, nah, Pak Joko sifat mendesak ini juga harus dijelaskan gitu Mbak. Jadi mendesak ini yang memungkinkan pemerintah mengambil diskresi itu kan sangat sepihak dan butuh argumentasi dan penjelasan yang lebih masuk akal. Demikian. Baik. Gitu. Pak Joko tanggapannya? Ya, yang pertama tentu apa yang disampaikan Pak Anies itu kan kita anggap aja sebagai masukan, kritik, begitu ya Mbak ya. Bahwa yang namanya masukan kritik tentu kita terima. Tetapi baiknya Mbak, yang namanya masukan dan kritik Pak Anies kan menyampaikan rawan titipan. Bapak Presiden menegaskan ya kalau yang rawan titipan itu yang mana begitu. Jadi tidak hanya sekedar persepsi, asumsi, kemudian dijadikan sebagai sebuah framing. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua tentu segala hal Mbak yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, apalagi program dan proyek strategis nasional, tentu itu melalui berbagai pembahasan, studi, kajian, dan dalam mengambil keputusan tentu juga bukan keputusan yang asal-asalan gitu. Tentu mempertimbangkan berbagai masukan. Nah, terkait dengan program atau proyek strategis nasional, namanya juga strategis begitu Mbak. Nah, kita lihat saja dari apa yang sudah diputuskan hari ini, apakah itu memiliki dampak kepada masyarakat. Saya ingin ambilkan contoh Mbak, misalnya proyek strategis nasional tentang pembangunan tol Trans Jawa atau tol Trans Jawa dan tol Trans Sumatera. Bagaimana tol Trans Sumatera ini sekarang dampaknya mengalami dampak bagi masyarakat, bagi lingkungan yang ada yang dilewati oleh tol tersebut. Misalnya di Sumatera, ketika pandemi COVID daerah-daerah lain itu drop turun, tapi pertumbuhannya tetap tumbuh. Yang kedua, misalnya saya ambilkan contoh program proyek strategis nasional kawasan industri di Maluku Utara. Kalau kita lihat ketika proyek ini diputuskan, sekarang dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara. Ingat, pertumbuhan ekonomi mereka luar biasa dibandingkan daerah-daerah lain. Tahun ini hampir hampir 27% pertumbuhan ekonominya. Artinya apa? Proyek strategis nasional itu bukan sesuatu yang diputuskan asal-asalan, tetapi ini memang betul-betul melalui berbagai kajian dan berdampak. Berbicara mengenai masyarakat, sejauh mana sebetulnya partisipasi masyarakat, partisipasi publik dalam setiap kajian ataupun rencana
penyusunan proyek PSN agar ataupun sehingga ini bisa dianggap sebagai transparan atau transparansi kepada masyarakat? Ya, penyusunan proyek strategis nasional itu kan ada kriterianya, Mbak. Setidaknya ada 3 kriteria: kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Dalam penyusunan yang kriteria dasar tentu semua ini mengacu dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka pendek, dan juga rencana pembangunan menengah daerah. Artinya apa? Segala sesuatunya itu diputuskan tidak tiba-tiba, tetapi melalui berbagai proses, masukan, pelibatan masyarakat. Kami di kantor staf presiden itu betul-betul merasakan berbagai memang tidak mudah dalam merealisasikan proyek strategis nasional, pasti ada kendala-kendala, dan sesuai undang-undang kami di KSP itu mengambil langkah-langkah the bottlenecking. Baik. Yang kita tahu benar masalah-masalah yang dihadapi, kita tahu benar bagaimana hambatan-hambatan yang dirasakan itu, Mbak. Oke, Pak Surya, tanggapannya? Ada lembaga wahana lingkungan hidup ya, itu mengkritik PSN untuk 3 hal. Pertama, PSN tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kita tahu misalnya kasus food estate Singkong, itu kan di Humbang Hansudutan, begitu ada rencana mau dikunjungin oleh Presiden, langsunglah dibersihin itu, dan kemudian mulai bergerak gitu ya, food estate itu. Masalahnya masyarakat yang selama ini sudah menggarap di lokasi itu belum dapat konsultasi, belum memastikan batas tanahnya di mana. Ini kan perlu diperiksa ya, artinya ketika nanti dilanjutkan kan masyarakat ingin dilibatkan tuh rencananya. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Jadi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup termasuk masyarakat kelihatannya agak miss tuh di situ, Mas Joko. Yang kedua, Wali itu mengkritik PSN itu bisa mengakselerasi konflik di masyarakat karena tidak ada mekanisme keluhan yang adil. Ini contohnya ketika ada kebijakan PSN di daerah tersebut, rakyat itu tidak bisa menolak pilihan kebijakan PSN-nya. Yang bisa ditolak atau dipersoalkan adalah besaran ganti rugi. Memang ada appraisal yang nilai nominal berapa ganti rugi yang bisa diberikan, dan ketika masyarakat keberatan dikonsinyasi, Mbak. Jadi ditaruh di pengadilan dan tetap bisa dilaksanakan. Jadi memang ada tantangan terkait negosiasi ya. Ketika masyarakat mempersoalkan hal itu, tidak semua bisa dinilai dengan uang, karena ada soal kebudayaan, soal tradisi, yang nilainya bisa jadi melampaui nominal uang gitu. Nah, kritik ketiga dari Walhi itu terkait potensi justru merugikan negara akibat pembangunan yang ujungnya kegagalan. Kita tahu food estate Singkong ini kan tidak jelas nih ke depan. Bagaimana evaluasi, bagaimana pertanggungjawaban anggaran sudah kadung keluar, ini perlu kita lagi-lagi kita perlu jelaskan gitu ke masyarakat. Jadi Pak Anies bukan anti PSN, beliau melihat ada ruang pembangunan yang bisa bermanfaat selama itu dikelola dengan benar, dengan baik gitu. Dan salah satu unsur penting di dalam PSN ini rasanya adalah dialog komunikasi dengan masyarakat yang paling terdampak. Ini sangat krusial. Pemerintah walaupun punya rencana sebaik apapun, tanpa masyarakat mengerti tidak juga bisa jalan gitu proyeknya. Jadi niat luhur dari PSN harus diwujud nyatakan dalam dialog, dalam negosiasi yang fair dan jelas, terbuka, secara transparan bagi masyarakat paling terdampak. Begitu, baik, Pak Surya dan juga Pak Joko, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita juga akan lebih mendalami bagaimana ataupun proyek mana sebetulnya yang rentan titipan jika tidak dikelola secara benar. Nah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Surya, sebetulnya proyek PSN yang mana yang rentan titipan jika tidak dikelola secara benar, dan siapa pihak-pihak yang menitipkan itu, Pak Surya? Kalau detil-detilnya mestinya pemerintah yang bisa jelaskan mana aja yang tidak, begitu Mbak. Jadi tapi paling tidak masukan Pak Anies ini, saya membayangkannya itu setidaknya ya PSN dimanapun itu, pertama-tama dia harus tidak berasumsi bidang atau lahan yang digunakan PSN itu bersih dari masalah. Indonesia ini mewarisi masalah keterlanjuran yang dulu aturannya benar, sekarang tidak benar, itu
banyak. Mbak Fitri. Tidak ada tanah kosong begitu di Indonesia ini. Nah, yang kedua, sebaiknya PSN itu mempertimbangkan untuk 3 hal bagi saya. Pertama itu, apakah dia memang memberikan pelayanan publik jadi lebih baik dengan adanya PSN. Kedua, apakah daya saing daerah memang jadi lebih menonjol atau Oke. menguat. Dan ketiga, dan ini paling Mbak. penting, apakah keselamatan dan kesejahteraan rakyat memang terpenuhi dengan adanya PSN. Kita melihat baik. tantangan-tantangan ini belum sepenuhnya bisa dijawab. Sekali Ya, lagi, oke. bukan menolak PSN, tetapi ingin ada tata kelola PSN yang lebih terbuka, transparan, dan ada partisipasi yang lebih kuat begitu. Oke, baik. Pak Joko. Iya, Mbak, kita nggak ada masalah, Mbak, dengan apa yang disampaikan oleh Mas Surya tadi, bahwa itu adalah masukan, idealnya PSN harus berjalan seperti apa. Tetapi ini kan tidak menjawab dari apa yang sebenarnya dituduhkan oleh Mas Anies gitu, bahwa ini adalah titipan dari kanan dan kiri begitu. Nah, kalau titipan itu yang dimaksud titipan itu titipan dari siapa begitu? Karena faktanya hari ini kan semua dilaksanakan dengan transparan, bahwa masukan dari teman-teman Walhi tentang lingkungan, masukan dari Mas Surya bahwa PSN ini harus partisipatif. It's okay, itu kita selama ini kita kawal, dan itu memang dalam PSN itu tidak sepenuhnya orang tentu dalam sebuah agenda itu pasti ada yang pro dan yang kontra, dan itulah tugas kami di pemerintah untuk meyakinkan kepada pihak-pihak yang kontra tentang pentingnya PSN ini. Tetapi ini kan tidak menjawab, Mbak, bahwa tuduhan bahwa ini adalah ada titipan pihak kanan atau pihak kiri gitu kan, ini siapa yang dititipkan? Nggak ada, karena sejatinya PSN ini memang usulan dari masyarakat, dari bawah, dari pemerintah pun melihat bagaimana penting dan strategisnya PSN ini begitu, Mbak. Oke, ke Pak Surya lagi. Apakah menurut Anda ataupun ada indikasi Anda lihat selama ini ada kepentingan lain selain kepentingan rakyat dalam proyek-proyek yang sifatnya ataupun berstatus PSN? Ya, sangat mungkin, Mbak, karena kan penetapannya itu diserahkan pada Kementerian Perekonomian ya. Lalu datangnya dari mana itu bisa dikoreksi saban tahun. Jadi aturan PSN ada di Perpres dan PP, peraturan pemerintah, tapi penetapan di mana lokasi persis dari PSN itu tergantung kebijakan pemerintah sendiri. Dan ini ya bisa dibilang rawan gitu loh. Artinya harapannya adalah makanya perlu transparansi. Kita tidak bisa mencek dari mana muncul daftar PSN saban tahun itu, argumennya apa, kaitan dengan RPJP dan RPJM seperti apa. Apakah masyarakat sudah punya free prior informed consent? Kalau untuk pembangunan dari sawit aja kan harus ada FPIC. Bagaimana dengan PSN sendiri? Kelihatannya itu miss ya, atau belum dilaksanakan secara penuh oleh pemerintah, dan masukan Pak Anies ini adalah untuk ke arah situ. Jadi kita perlu sama-sama mendukung secara kritis dan ada ruang untuk masyarakat mempersoalkan itu secara layak begitu, tidak serta merta udah silakan ambil aja duitnya di pengadilan, kan bukan itu. Mbak Fitri, ya, apa yang disampaikan Mas Surya itu yes, oke, nggak Pak. Tetapi kan kita harus lihat, Mbak, bahwa yang dinamanya PSN itu bukan sekedar kasus per kasus, tetapi banyak sekali proyek strategis nasional. Dalam catatan kami ada 211 proyek strategis nasional. Bahwa dalam 1-2 proyek memang ada kendala, ada hambatan, kemudian ada penentangan. Ya, ini memang yang harus kami komunikasikan. Artinya segala ini sekali lagi, Mbak, sebenarnya kita minta agar janganlah framing tentang tuduhan-tuduhan itu bukannya pemerintah yang harus membuktikan, karena kan ada adegium siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Nah, sekarang buktinya mana, tunjukkan saja. Baru kita akan jelaskan yang mana sih yang dimaksud ada titipan-titipan itu, karena sejauh ini semua dilakukan dengan sangat transparan, semua dilakukan dengan kriteria dasar, ada penekanan bukti RPJMN, RPJM, kemudian RKP itu dilaksanakan dengan bisa dicek dalam berbagai proyek dan dalam langkah dan tahapannya di Bappenas, di Kemenko, dan di kementerian yang lain. Itu, Mbak. Baik, intinya adalah mengenai transparansi, diharapkan ada ruang bagi masyarakat untuk melihat bagaimana perkembangan ataupun transparansi dari perkembangan PSN itu sendiri, seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Joko dan juga Pak Surya telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.